Pak nggih. Kok omah mriki gedhi sing sekarane makom mriki. Yang tanda itu di sini rumah, itu rumah, sekolah rumah. Terus setan ini di rumah. Jadi Itu pindah HP. pindah. Tak enten nek anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pamirsa ing siang puniki kula saperlu ngaturaken riwayat singkat saking Eyang Syekh Muhammad Nasir Kiai Singamada. Ing wekdal punika lang rumiyin monggo bilih para pamirsa keinginan nyemrepi kawontenan wontenipun ing makam Singamada. Menika makamipun Syekh Muhammad Nasir Kiai Singamada. Riwayat singkat asal usul saking Kraton Surakarta Adiningrat pada waktu yaitu Cah Mataram. Jadi dulu perang di antaranya Sultan dengan Sinuwun, karena itu keluarga sendiri yang Sultan ingin menjadi raja, akhirnya perang. Sinuwun itu merasa enggak sungkan dengan keluarga, karena akhirnya itu singgah di Ponorogo pada waktu itu. Nah, karena yang Nasir dengan sahabatnya ada 5, yaitu Getek tahu karena apa enggak setuju dengan Sultan itu. Akhirnya karena prajurit sama-sama dengan yang itu dulu namanya yang Nasir kalau nggak salah itu sebagai promotor atau pimpinan perang. Nah, karena Sinuwun nggak ada, akhirnya yang Nasir ngetek perahu bambu, lalu di waktu itu nggak maunya akan ke mana, nggak ada cita-cita atau tujuan, akhirnya hanya pasrah dengan Allah. Bila mana nggak disinggahkan di mana, pokoknya nggak tahu sampai laut pun diwujudi gitu. Akhirnya itu Bengawan Solo yang namanya di tempat itu ada namanya Kedung Kicak itu, akhirnya golok di situ. Nah, akhirnya pindang di daratan, akhirnya babat alas di wilayah ini, wilayah Singamada. Ini dulu masih hutan. Nah, akhirnya yang Nasir di sini mengatakan bahwa punyai yaitu keinginan supaya menjadi orang yang ditemukan di sini sampai turun gitu hanya. Akhirnya babat alas, lalu sudah banyak penghuni, akhirnya yaitu yang pertama karena babatannya yang Nasir itu sangat luas. Terus selama yang Nasir di sini dengan Topo Broto sinau bukunya Sunan Kalijaga. Jadi sebelum itu agamanya masih Hindu, Buddha itu. Nah, akhirnya yang Nasir di sini malik agama Islam karena paham bukunya Sunan Kalijaga. Lalu di sini sudah paham agama Islam, lalu membuat masjid di masjid ya di sebelah selatan tepi Bengawan. Nah, di situ di waktu buat masjid itu sahabatnya ada 5.
Nah, udah masang usuk di situ buat masjid. Nah, satu itu turun melihat satu sindir amen atau ledek barang, disebut ledek barang. Lalu kembali ditanya oleh yang Nasir, kamu tadi dari mana? Yaitu itu loh yang saya lihat sindir amen atau ledek barang. Loh, apa kamu senang? Ya katanya jawabannya senang. Nah, akhirnya si sindir amen itu disuruh panggil, ditanyai punya suami atau belum, katanya belum punya, ya, belum punya suami. Akhirnya misalnya dijodohkan dengan sahabat itu bagaimana, mau, katanya begitu. Nah, lalu kalau kamu mau menjadi suaminya sahabat saya ini, kamu harus berhenti, jangan menjadi ledek atau sindir amen. Akhirnya sendiko dawuh, saya mau akhirnya. Nah, setelah itu sudah menjadi keluarga, sudah suami, ya, disuruh pisah dari yang Nasir itu, disuruh mapan di sebelah barat jalan. Akhirnya sampai sekarang yang timur jalan itu, jalan tengah kampung itu, sing sebelah timur itu tidak boleh meledek, atau sampai sekarang itu tidak boleh ada ledek, suara ledek atau radio yang membunyikan suara ledek, itu sudah tidak boleh. Tapi yang sebelah barat diperbolehkan, karena ya di waktu yang Nasir itu nyabdo, karena punya Mbah Nasir itu punya ilmu sabdo, yaitu di sebelah timur jalan yang menjanjikan itu akhirnya dipisah sebelah barat, karena yang itu senang dengan hiburan ledek itu wow. Akhirnya sebelah barat boleh, kayupan kelenengan boleh, jasing sebelah timur tidak diperbolehkan. Itu. Nah, dulu itu ada sahabatnya ada 5, jadi 6 yang Nasir. Itu punya sendang sendiri-sendiri. Salah satunya sendang, lainnya itu pria itu punya sendang untuk mandi sendiri-sendiri dengan 6 orang. Nah, bagi dulu yang 5 itu podo polokromo, akhirnya yang putri-putri itu punya sendang sendiri, namanya sendang keputren. Jadi dulu khusus orang wanita yang mandi di situ, lainnya di tempat yang lain itu. Nah, karena makanya di makom atau di Dukus Singomodo itu ada namanya sendang, jumlahnya 7. Wah, akhirnya karena dulu banyak orang yang topo broto, akhirnya keinginan sampai sekarang itu ada yang punya keinginan mandi 7 kali, itu sudah tidak cari yang jauh-jauh, di tempat wilayah Singomodo sudah ada. Jadi di sendang-sendang itu memang ada tempat khusus ini. Iya, ada yang tempat sendang khusus. ini Iya. Itu untuk hajat yang berbeda-beda. Nah, lah yang lain itu untuk pria ya. Lah yang satu itu khusus, tidak boleh ada pria yang ikut mandi di situ kecuali menjadi temanten. Menjadi temanten baru sebelum 5 hari atau sepasar ya, 5 hari itu pria wanita mandinya di situ. Tapi setelah 5 hari itu putrinya mandi di tempat yaitu sendang keputren itu, yang prianya harus mandi di tempat yang lain. Tidak boleh ikut mandi di situ. Nanti namanya sendang keputren tuh sejarahnya. Nah, lalu lama. Nah, Mbah Nasir itu punya
masjid, akhirnya ada yang menjadi santri-santrinya. Dulu santrinya kurang lebih ada 90 santrinya. Wah, karena itu Mbah Nasir mulang ngaji, nah para santri-santrinya itu mondok di tempat yang Nasir itu disuruh kerja bakti atau kerja yaitu pertanian, dididik menjadi orang tani. Tapi di samping itu dengan ngaji, nah untuk biaya makan dan lain sebagainya tidak ada biaya yang terlalu. Jadi hasil untuk kerja di tempatnya wilayah Mbah Nasir ini untuk makan dan minum, untuk kebiayaan itu biayanya untuk itu diolah panen. Nah, hasil-hasil yang sisa-sisanya untuk makan para santri-santrinya itu yang punya hak milik adalah Mbah Nasir gitu. Nah, akhirnya lama-lama karena Mbah Nasir itu punya tenaga banyak, yang tanah hutan yang diambil atau yang dibabat oleh sahabat Mbah Nasir kurang lebih ada 25 hektar. Nah, karena sangat wombone, karena dulu Mbah Nasir itu babat walas, kok ditanami tanaman, kalau sudah ada rumputnya yang semi atau ada rumputnya itu tinggal babat lagi. Nah, itu rumput-rumput itu untuk makan hewan-hewan yang Mbah Nasir itu. Karena dulu hewannya banyak, ada kambing, ada sapi, kebo, pokoknya segala hewan itu Mbah Nasir punya, termasuk jaran nopo itu punya dulu. Nah, akhirnya terus ada orang penghuni yang karena dulu tanah kerajaan kan tidak ada yang punya kecuali raja. Jadi bagi orang penghuni wis babate alas dinggo olah pertanian gitu. Lalu ada orang yang babate alas dari sebelah barat atau sebelah barat dan timur. Nah, itu ada sebagian ingin tahu babatannya Mbah Nasir dulu, karena ditinggal menjadi berabutan lagi kan kayak hilang. Nah, karena Mbah Nasir punya ilmu sabdo itu, akhirnya yang di sebelah sana itu bikin Mbah Nasir itu supaya memberi batas-batas gitu. Nah, hanya Mbah Nasir orang di situ itu kok dulu kok uyak-uyak minta batas yang saya ambil dulu kan. Nah, betul yang namanya kalau dulu bahasanya bahasa Kromo yaitu leres yang sejatinya yang sudah diambil yang Nasir atau istilahnya dikerjain yang Nasir, kalau nanti diambil orang-orang yang udah ini kan nggak baik kan gitu katanya. Oh gitu. Akhirnya yes, mari saya lihat nanti sama-sama ikut saya. Nah, mencari batas-batas itu yang Nasir yang tekan. Akhirnya tokonya disueret keliling. Setelah itu tempuk, sudah tahu batas-batasnya, digarit dengan tekan itu. Garitan tekan ya ini bertindak 9 sudah dapat. Nah, inilah batas saya yang dalam, yang luar ini hak kamu. Tapi karena yang minta batas itu kamu jangan sampai melanggar masuk di wilayah saya. Kalau nanti kamu masuk di wilayah saya, ya resiko kamu yang nanggung atau tanggung sendiri. Akhirnya londo masuk ke Indonesia, tanah babatan itu dikuapling-kuapling, dibagi-bagi pada rakyat. Tanah yang masih hutan itu
menjadi hak miliknya negara kan itu. Makanya terus sampai sekarang ada tanah yang namanya tanah babatan tetap jadi hak milik. Yang ini tanah masih hutan karena dibatasi dengan londo. Dulu londo beberapa tahun atau setahun ini kan punya hak hasil itu dari itu akhirnya itu. Nah terus batas yang digaris oleh Mbah Nasir itu dijadisi menjadi apa parit atau galingan ya galingan. Nah adalah bagiannya orang-orang yang punya hak milik itu tetap bakah batas karena luasnya dihitung disamakan. Misalnya 13.000 atau 7.000 gitu luasnya kan. Nah, akhirnya ada yang melangkah di batasnya Mbah Nasir itu. Nah itu sampai sekarang yang namanya bakah itu tidak boleh dikerjakan orang satu. Bakah misalnya bakah ini tidak boleh saya nggarap ini dengan sini. Ini resikonya nyawa sampai sekarang. Karena sabtu itu tidak boleh melangkah itu. Nah, kecuali adik saya nanti misalnya saya sini, adik saya di sebelah sini boleh meskipun satu keluarga, tapi harus sudah berumah sendiri-sendiri. Mau satu dalam rumah tangga tidak bisa, tetap menjadi masalah. Apalagi sampai punya hak sini sengaja dikerjakan sendiri. Hanya ini batas itu. Sini sudah haknya orang lain. Saya punya rencana atau ingin belanja istilahnya. Ini tanah batas gempur yang di rumah sudah start. Batasan astral. Ya boleh melanggar. Jadi tetap tuh galingannya ya tetap gempur tanggungannya ya ada risikonya. Nah, akhirnya sampai sekarang, Mbah Nasir lalu pada waktu itu sahabatnya itu ada 5, 6 Mbah Nasir. Nah, podo punya suami. Nah, yang Nasir itu akan mencari wanita yang kira-kira punya ilmu imbang dengan yang Nasir tidak ada pada waktu itu. Nah karena yang Nasir punya ilmu satu, nanti kalau nggak imbang mungkin misalnya ada cek di antara keluarga karena ya punya membahayakan, jadi kan akhirnya tidak berani suami. Tak berani mencari suami atau artinya tidak punya suami. Nah karena yang Nasir tidak punya suami, yang 5 itu punya suami dulu, yang 3 itu punya putra. Yang pertama itu yang 3 putranya, yang pertama itu putri, yang 2 putranya yang ya pria. Nah dulu sing putri-putri 3 ini disuruh masak untuk makan dan minum dengan santri-santrinya itu, yang ngurusi santri-santri itu dengan nyuci-nyuci pakaian yang Nasir atau yang belum entah yang Nasir itu. Nah dulu yang Nasir akhirnya sudah tua, terus enggak ada yang nyambung menjadi santri-santrinya lagi karena dulu itu mencari santri itu sangat-sangat sulit. Itu pun orang-orang yang kira-kira yang ikut santri dari situ orang yang sudah namanya kalau sekarang ya orang yang beling ya, beling apa dulu itu bahasanya
maling, gedor, pecu, dia kasih ini nyolong ruangnya wong di budaya umur dituntun, dipek, dibileh, maling gedor, tentu. Jadi cekal Mbah Nasir dididik. Ngel dulu beliau ngaji, rasanya kan kata itu ngaji. Ini dulu lah zaman dulu itu sulit karena kaum Islam belum berbangsat. Itu. Nah, sing pria ini disuruh yaitu karena pertanian, yo santai-santai aja, yang kayak di ladang, nyangkul, nanam-nanam kan gitu, biasanya itu. Nah, karena yang Nasir sudah tua nggak ada yang tapi orangnya ahli topo betul. Menganti yang Nasir itu bisa komunikasi dengan makhluk halus yang namanya jin. Makanya ada yang jin ikut Mbah Nasir karena bisa komunikasi itu. Nah, akhirnya yaitu boleh kamu ikut saya tapi makan sehari sendiri gitu. Kan gitu. Karena kan yo nek manusia mangan sego beras, sego gaplek, dan ekonomi mangan opo mati kan gitu. Nah, akhirnya yang Nasir sudah tua. Nah, terus punya ya barang-barang hak milik Mbah Nasir itu yang punya hak yang Nasir itu dipasrahkan yang apa itu yang putri 3 itu termasuk pagar ulang ngaji ini sudah semua dipasrahkan itu terus termasuk yo pusaka yo teken ini di anu kalih sing putri-putri. Nah, karena orang wanita nek bahasane pusaka kan enggak berani anu ya jenenge keturunan enggak berani ada yang Nasir Sedo itu punya yang namanya pusaka dan teken itu dibotno di makbur makam mereka. Namun sebelumnya punya janji jadi semua itu dipasrahkan yang putri-putri itu yang pria 2 itu diberi mandat nek dheweke wis dikukut karo sing gawe urip diwajibi muri-muri makome nganti turun harus dari orang yang disebutkan pria. Nah, sing putri diwajibi muri-muri to nganggo mentah ngopeni jatah iki yo pusaka dan pakaian itu. Mung Nasirnya bukan ada keturunan. Bukan ada keturunan. Nah, lalu dulu Mbah Nasir pakaian sing tak nggo mulang ngaji iku upenono. Besok nek padha kirim donga menyang aku nggonen aku ben iso ketemu karo turun-turun kabeh. Bener. Makanya sampai sekarang seragam Mbah Nasir itu dulu mulang ngaji mulai jari putih, ketan putih, pakaian putih, terus nganggo deng-dengan yang kemudian lari yo apa jenenge kain anu kuwi ditaneke mawon dikali sengkelit res iki mulang ngaji. Ini sampai sekarang pakaian itu yang punya kewajiban yang sing putri itu putri bagian itu nek pun bar dienggo sing turun kakung kirim donga wonten mriki mengke medun kembali balike nggen turun putri ini ku nek sama sing wajib ganti nggih mriku kan ben itu karena ya mesti karo mbah dhisik. Wis sejarahipun ngoten niku. Nah, bab walang-walang niku bahasan pengembangan sanes-sanes niku langkung kathah. Terus termasuk batase antara wilayahe sing senonggo ledek kae ngoten niku sampai sekarang. Nah, dulu orang di Singomodo itu sing sebelah
timur ada 41 kepala somah atau kakak. Sekarang tinggal 8 kakak. Karena apa, yang muda-muda ini ingin punya hiburan. Karena di sini mau ada yang beli radio, terus wedan, terus nanggap bong, nanggap wayang, ane sindene, wedan. Pokoknya sudah berwarna lah. Nah, ada yang beli radio yang kecil itu, alah, pokoknya dari rumah ke jalan itu tidak dengar orang, hanya untuk sendiri lah. Akhirnya radionya sama orangnya malam keluar kemana nggak tahu, sampai sekarang nggak pulang. Jadi itu sampai sekarang Wah. sabdanya itu masih berlaku. Ya masih. Jadi kalau semisal kita putar MP3 atau gimana tentang ledek atau tamu seharian di sini itu Ini nggak boleh. nggak boleh. Harus apa lagu apa adanya. Nanti kalau nyinan campuri, insya Allah nek boleh salah, mungkin bola gambar sing ilang, suaranya sing ilang. Jadi di sini tuh warga kalau punya hajat tuh nggak pernah ya. Jadi ngejob campur seharian atau orkes dangdut nih. Nggak boleh, kecuali rebana. Nah dulu orang sini tanggapannya yaitu selawatan itu pakai namanya jedor dulu, nganggo terbuang mobil niku jedor. Nek saniki ya jadi cilik kata niku napa jenenge rebana niku. Ya. Boleh. Yang kalau selawatan final mencari video sini, terus selawatan untuk boleh. Tapi kalau ada suara yang namanya suara ledek nggak boleh. Apalagi ya ada orang punya hajat itu yang depan rumah ini, depan itu hanya mengatakan, Mas, nek nyetel yang kene ku ojo suara dia ampun mang setel. Hanya mengatakan, lah awak lahir wis. Akhirnya sampai sore, yo sebenarnya enggak nyetel suara ledek sebenarnya, tapi mengatakan awat-awat lali. Akhirnya maghrib mandi di sendang yang nama sendang ngelo, sampai maghrib sampai jam 8 itu putar terus di makam Singomo. Ini nggak bisa pulang ya. Nggak bisa pulang, padahal itu ada langgar itu, kejuan langgar sebelah barat itu di sana, di situ ada lampunya, lewat sampingnya kok gak kerungu, kok rawat roh, aneh. Nah, lampu yang punya kerja itu disorot ke yang senggang itu, karena ada orang yang mau mikul banyu, ambil air itu, tukang ambil air itu. Jadi ketemu juga tukang ambil air itu dari sini, jejak, Diceplek. tanya kok mang di, anu ya aku bingung mas ini wong ngendi, lah kuwi no, kuwi ngendi, ayo aku terne, akhirnya tidak kayak tekan diesel niku, lo dieselmu di dheweke swara muni lampu roh wong loro semaput kabeh. Yang kali dua semaput kabeh. Wah. Padahal wong rada mandingan ini. Wah. Ya, karena sabdanya Mbah Nasir itu tadi. Namanya sabda. Wah, enggak. Nah itu sabda itu jadi sampai kiamat pun itu masih berlaku. Wah, tetap enggak bisa dilanggar. Mau melanggar, dia situ sampai sendiri. Nah, akhirnya lama-lama ada ini yang paling unik tapi mata beneran tuh. Ustadz dari Purwodadi itu ke sini ya doh, terus bawa mobil Wijang, paling-paling yo 5 orang dan yo sampai 7-8 orang. Nah, inginnya supaya santri-santrinya bisa tentrem, bisa ngerebloko. Nah, akhirnya sudah menggembung ngebloko, benar-benar ngebloko.
Nah akhirnya diajak ziarah ke sini. Nyewa travel. Nah, sopir travel iki yo enggak tahu nek ini ada larangan ledek, suruh ledek. Nah lewat di Ngerandu, hutan kecamatan itu ada orang punya hajat, payuban. Nah, ledeknya tonggone kan itu. Nah, suatu-suatu ini sama Ustadz naik ke sini. Dewe nyeta goleki rekaman itu. Goleki apa pancaran dah. Nah, ketemu nyetel tayub teng isal itu. Nah, saya Ustadz, kowe niki ra kena nggon ledek kok kowe nyetel tayub. Lah nopo to? Ya wis pokoke ra kena. Ini. Dari sini mau ke alas ketonggo. Di sebelah utara Mantingan tengah sawah itu kan ada garang-garang tuh. Nah di situ travel itu bannya 4 itu gempes semua. Aneh tapi kok nyata gitu. Nah akhirnya yaitu yang namanya ustaznya pun bawa kijang sendiri dong. Oke, santri medun dheweke mencari tukang tambal ban ban di Banaran wetan bali desa Dundalan sok kompresore diangkat gawa nyang ngono sak digoli ban itu tapi dijipuk diambil dirambang nggak ada yang bocor akhirnya juga bunene pasang jam 12 sampai jam 4 subuh. Dapat papat nyopo timbaleni ya pendaleni. Nah, akhirnya enggak nyampe ke alas ketonggo, lalu kembali ke jadi rujukan. Nah, setelah itu baru sini lagi Ustadz baru percaya 100% nek iki ra kena nggon ledek. Karena dhewe percaya karena ban 4 gembos kok ndak ada yang bocor kan aneh. Nah, itu. Nah, akhirnya cerita. Lah saya ini jawab yo enak. Wah, itu baru dilelekkan. Kalau yang Nasir itu sudah emosi dijegur ke Bengawan, korbannya berapa orang? Ayo luas. Makanya alhamdulillah niku baru diingatkan. Nah, misalnya ya minta ampura gitu. Akhirnya minta ampura, saya suruh mandi di sebelah gitu, Sindang Putren, terus naik lagi. Langsung semangat bareng tahu tuh. Nah, dari sini kembali di rumah adalah ketemu sopir itu. Nah, cerita sopir melu kaget misale dijeger Genggawan dheweke rumoso nyangga 19 orang dheweke dadine apa nyangga desa kan itu akhirnya ikut wajak mriki ke ziarah iki. Nah nek kula anu misale terus pripun yang kira-kira kula sowan iki maring pangapura napa mboten ngoten lho. Nek masalah maring pangapura aku dhewe ora ngerti. Tapi nek jenenge wong ki mau witing tresna marga sangka kulina kamu 40 hari lah atau 40 Jumat kesini minta maaf. Us wae diwong 40 Jumat. Wampung. Nah, istrinya si sopir itu jualan jabat di pasar. Semua akhirnya jualan gerabak itu walan. Akhirnya gawe keluar dari sopir-nyopir travel ngene wong dhewe Jakarta Surabaya itu. Akhirnya keluar karena membantu istrinya. Sekarang bisnya berapa? 4 travel. Bisa tuku dhewe. Nah, akhirnya nyampe sini kalau ya staf yang dari gerobokan itu kalau ke sini sama santri-santri sudah enggak bayaran. Tapi ikut ke sini.
Nah, dulu dhewe iki enggak pernah sholat, akhirnya melu sholat, ngaji nggone ustaz itu. Loh, sangat ya, karena itulah ini hanya cerita apa adanya. Itu kalau yang namanya sejarah-sejarah dari Yang Nasir, dari ini kita ulang lagi, asal usul dari Keraton Surakarta Adiningrat, yaitu pecah perang Mataram, akhirnya yaitu Yang Nasir dia tak tahu akhirnya menjadi orang penduduk di sini. Nah, karena di sini apa disebut namanya Dukuh Singomodo, itu dulu karena ini hutan lebat, banyak hewan galak yang namanya singa itu. Nah, tapi karena Yang Nasir itu orang punya sabdo, disuruh duduk ya duduk, ndak kasih mawon. Tapi kalau Yang Nasir sudah lewat di belakangnya itu tangi malah melayu. Loh, kok segitu kekuatannya, namanya hanya seorang. Berarti Yang Nasir itu ndak bisa dipaido, ndak bisa diwodo. Akhirnya jadi singo modo, singo macan modo paido, ndak bisa dipaido. Itulah sejarah terakhir penjuru. Yes, semoga nanti panjenengan teman-teman mau meliput di sini akan dibicarakan. Nanti banyak orang yang karena tahu dari Bapak semuanya, mudah-mudahan Allah nanti yang memberi imbalan dengan kamu semuanya. Yang merasa bersyukur karena banyak orang datang ke sini karena hanya kirim doa, mendoakan Yang Nasir. Nah, saya selakunya istilahnya menjadi dapur juru kunci. Bila mana di sini saya mengatakan kirang keperanan dengan kamu semuanya, saya minta maaf dengan setulus-tulusnya. Jadi mudah-mudahan nanti banyak imbalan untuk kamu semua. Jadi Allah bermantar Yang Nasir. Itu ya. Terima kasih. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.